Sebelumnya terima kasih. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa sedikit berbagi salah satu riset yang saya kerjakan saat menempuh studi PhD di Oxford University. Mungkin apa ya, istilahnya kayak flashback. Dulu saya juga mahasiswa S1 di sini, duduk di sini memperhatikan, tapi sekarang seperti apa ya istilahnya kayak bisa kembali ke sini sudah suatu kesempatan yang tidak saya duga sebelumnya. Nah, ini salah satu paper saya yang merupakan job market paper. Jadi di paper ini saya berusaha mengidentifikasi dampak kausal dari partial childcare. Pada kasus ini adalah taman kanak-kanak. Jadi ketika keluarga memiliki anak yang kemudian dia eligible untuk masuk dalam taman kanak-kanak, saya berusaha mengevaluasi bagaimana dampaknya terhadap kebekerjaan dari ibu dan juga anggota keluarga yang lain, serta bagaimana adjustment atau penyesuaian yang kemudian rumah tangga itu lakukan. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan sedikit figur deskriptif ya, yang menunjukkan tingkat labor supply, female labor force participation across regions. Kita bisa lihat yang garis hijau putus-putus ini adalah level labor force participation untuk perempuan di Indonesia, itu kurang lebih sekitar 50%, atau ya setengah dari angkatan kerja usia 15 tahun ke atas. Perempuan ini hanya setengahnya yang bekerja. Kemudian kita lihat bandingkan dengan region-region yang lain, jauh di atas South Asia dan Middle East and North Africa, tapi kita lihat untuk dibandingkan dengan developed country atau sama other developing regions, Indonesia masih ketinggalan. Ini uniknya Indonesia dalam mungkin perlu waktu dua dekade terakhir ini juga ada peningkatan dari tingkat pendidikan seperti ini, dan juga partisipasi perempuan di sektor yang lain, namun dalam hal kebekerjaan masih stuck di level 50%. Nah, itu yang ingin saya berusaha uncover, sebenarnya apa sih yang jadi bottleneck, kenapa labor force participation ini stuck di level 50%, apakah ini karena pendidikan, apakah ini faktor-faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya kebekerjaan ibu. Dan ini salah satu yang saya lihat adalah dari sisi childcare, karena ini sering dikutip dalam berbagai literatur bahwa isu childcare ini menjadi salah satu kadang faktor yang menjadi penentu apakah ibu ini memutuskan untuk kemudian kembali bekerja atau tidak. Lalu kenapa sih sebenarnya kita melihat labor force participation ini menjadi suatu hal yang penting? Mungkin banyak juga ya isu-isu kita di media sosial banyak membincangkan hal ini juga, banyak yang katakan ya perempuan kalau ingin bekerja ya kadang jadi suatu pilihan, tapi juga ada faktor-faktor lain yang kenapa perempuan bekerja ini menjadi suatu hal penting dan yang kemudian mendukung pembangunan. Salah satunya juga meningkatkan well-being dari rumah tangga, kemudian kerap juga dikutip sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu figur yang lain yang juga menunjukkan secara deskriptif bagaimana sebenarnya ketika seorang ibu itu kemudian memiliki anak dan bagaimana perbedaannya dengan ibu yang tidak memiliki anak dari kita lihat usia ibu dari usia 18 hingga 45. Jadi progression saat usia produktif dia ketika dia tidak memiliki anak, tidak memiliki anak dan juga memiliki anak usia yang sangat muda, yaitu kurang dari 2 tahun. Ini perbedaannya kita bisa lihat yang garis warna hijau dia kurang lebih sekitar 50 hingga 60%, ini di atas dari on average tadi partisipasi ibu 50%, ini yang tidak memiliki anak itu ya berarti sekitar 50 hingga 60%. Nah, kita bandingkan dengan ibu yang memiliki anak yang garis putus-putus warna merah itu across dia usianya makin tua 18 hingga 45 ini tadi dia meningkat, tetapi tingkatnya masih di bawah dengan yang dibandingkan tidak memiliki anak. Kemudian yang memiliki anak di bawah 2 tahun itu di bawahnya lagi.
Jadi kita bisa lihat bagaimana penalti dari yang ibu terima ketika dia kemudian memiliki anak, dan kita bandingkan dengan yang laki-laki. Yang laki-laki dari usia 18 hingga 45 tahun ini tidak ada perbedaan dari partisipasi di labor force participation-nya, kurang lebih sama antara yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak. Jadi ini mungkin udah semacam expected gitu ya, tapi ketika kita bisa melihatnya secara grafis, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan bahwa ternyata benar on average ibu yang memiliki anak itu menerima penalti terutama pada saat awal usia mudanya. Nah, kemudian yang tadi saya sempat sebutkan sedikit di awal, terkait dengan kenapa sih gender gaps ini menjadi suatu hal yang persisten, kenapa dia selalu stuck labor force participation di Indonesia kurang lebih 50%. Nah, itu sudah banyak dikutip di studi-studi yang sebelumnya, Lisa Cameron dan juga Scanlon Das juga menyebutkan kurang lebih Indonesia itu sudah stuck kurang lebih 50% di 2 dekade terakhir, dan rasio female to male labor force participation itu adalah sekitar 0,6. Jadi setiap misalnya satu laki-laki bekerja itu hanya 0,6 perempuan. Mungkin kita nggak bisa menghitung perempuan 0,6, tapi istilahnya rasionya jauh kurang lebih setengah dari jumlah laki-laki yang bekerja. Nah, ini tingkatnya well below high income countries dan juga other developing regions. Dan salah satu key barrier yang sering dikutip adalah, ini banyak faktor-faktor yang lain juga, tapi ini adalah perempuan sering menerima beban untuk memanggul istilahnya domestic dan caregiving work yang disproportionate dalam rumah tangga. Dan ini juga sifatnya didorong oleh norma sosial yang ada dalam lingkungan sekitarnya, dan ini menjadikan pengasuhan itu menjadi constraint sentral yang bisa menghambat kemampuan seorang ibu untuk kembali bekerja, terutama ketika anaknya masih sangat kecil. Nah, lalu apa yang ada di Indonesia, apa yang dilakukan di Indonesia untuk kemudian bisa mendorong menjadi upaya untuk mendorong ibu bisa kembali bekerja. Nah, salah satunya adalah ada rapid preschool expansion. Jadi preschool ini kita fokus ke taman kanak-kanak ya. Sebenarnya childcare itu ada beberapa tingkatan. Jadi ada yang tempat penitipan, ada playgroup, kemudian tempat penitipan anak, kemudian juga ada kindergarten. Nah, kindergarten ini yang fokus di usia 4 hingga 6 tahun. Nah, kenapa saya fokus di usia ini? Karena ini yang datanya cukup baik dan available di survei seperti AFLS, kemudian Susenas. Sebenarnya ini juga jadi ruang untuk bisa mengeksplor lebih lanjut tipe-tipe childcare sebelum dari TK itu sendiri. Tapi sejauh pengalaman saya belum ada data yang komprehensif yang bisa memberikan informasi detail tentang penyediaan atau supply childcare sebelum TK. Nah, di Indonesia ini sudah kita sudah kerap mendengar tentang TK ya, mungkin sebagian besar ada yang skip TK, ada pernah TK, kemudian ada yang skip TK-nya juga. Tapi kita cukup familiar dengan taman kanak-kanak. Dan ini di Indonesia sejak tahun 2000-an sudah mulai ada ekspansi besar-besaran untuk akses ke TK. Dan ini tapi mostly TK yang disediakan ini adalah yang sifatnya parsial. Jadi berbeda dengan tadi misalnya kayak TPA atau titipan anak atau childcare, biasanya mereka bisa menyediakan full day, tapi kindergarten yang base-nya public school itu terutama dia biasanya 3 jam per hari. Nah, ini saya berusaha melihat bagaimana 3 jam per hari yang diterima rumah tangga ini bisa mendorong kebekerjaan ibu. Jadi ini istilahnya kayak low hanging fruit ya. Jadi yang kecil 3 jam per hari ini seberapa berdampaknya sih sebenarnya untuk bisa mendorong debottlenecking labor force participation yang stuck tadi di level 50%.
Nah, kemudian terkait dengan penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang ingin saya lihat lebih lanjut. Sebenarnya juga sudah di literatur mungkin beberapa teman yang studi gender familiar juga sudah ada beberapa paper yang mengerjakan melihat bagaimana dampak taman kanak-kanak, labor force participation terhadap ibunya. Tapi di sini saya juga berusaha mengekspansinya, melihatnya juga lihat dari bagaimana ayah dan juga bagaimana dengan anggota keluarga yang lain. Nah, terutama di Indonesia ini sifatnya rumah tangga itu bukan nuclear family, ya ada yang nuclear family tapi juga banyak yang sifatnya extended family. Nah, ini suatu konteks khusus yang unik yang di negara berkembang dari studi-studi yang sebelumnya belum diikuti lebih lanjut. Nah, saya juga melihat dari sisi ekstensif dan intensif marginnya, jadi ekstensif margin dari sisi partisipasi, jadi apakah dia bekerja atau tidak, mencari bekerja atau tidak, nah, dan juga lihat secara intensif marginnya dari ketika dia bekerja, seberapa lama dia bekerja, kualitas kerjanya seperti apa, dan bagaimana pendapatannya. Ya, kemudian saya juga berusaha tadi terkait dengan diskusi mengenai extended family, saya juga berusaha melihat bagaimana alokasi tadi apa ya interrelated dengan alokasi keberadaan dalam rumah tangga. Jadi tadi bagaimana ayah kemudian extended family yang lain, bagaimana mereka mengatur kebekerjaannya dalam rumah tangga dan nanti juga tentang caregiving dan lain sebagainya. Mungkin ini saya cepat saja ya terkait dengan literatur. Jadi tadi ada 3 strand of literature yang terkait dengan studi ini. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan, sebenarnya studi tentang child care ini cukup banyak di negara maju terutama. Nah, saya berusaha melihatnya dari sudut pandang negara berkembang, yang saya lihat cukup unik karena kita punya konteks extended family. Nah, ini menyambung dengan yang kedua. Jadi yang kedua ini juga terkait dengan intra-household allocation. Di banyak studi yang lain juga mereka sudah melihat bagaimana misalnya jarak rumah dengan rumah apa saja kayak rumah neneknya, rumah kakeknya, dan itu apakah mereka berlokasi di satu distrik yang sama. Itu juga sebelumnya ada studi yang mengerjakan hal tersebut. Nah, di sini paper ini berusaha melihat terutama satu hal yang mungkin belum terbaca di studi yang sebelumnya, itu bagaimana informal caregiving ini yang diberikan oleh extended family, itu apakah dia mengkomplement formal child care dari TK, atau malah dia menggantikan seperti crowding out dari formal child care itu sendiri. Jadi tidak ada dampaknya kepada ibu, tapi hanya istilahnya kayak shifting pockets, jadi dari yang tadinya formal, tadinya informal, kemudian ganti formal, tapi tidak ada dampak signifikan terhadap keberadaan ibu. Kemudian secara lebih luas saya juga ingin melihat tentang welfare dan juga decision making dalam rumah tangga, bagaimana dampak dari akses terhadap taman kanak-kanak ini pada lingkup rumah tangga yang lebih luas. Nah, kemudian ini tadi saya sudah sedikit juga menyinggung terkait tadi konsep crowding out ya. Jadi di sini konsep ini dasarnya dari Blau and Robbins 1988. Nah, ini ketika rumah tangga punya akses terhadap taman kanak-kanak, nah ini kita rumah tangga memiliki ada child care leave tadi 3 jam per hari. Nah, 3 jam per hari ini nanti alokasinya kemana gitu. Ini sebenarnya konsep sederhana saja untuk sebagai gambaran. Jadi 3 jam tadi aksesnya kemana? Jadi apakah dia bisa mengisi istilahnya tadi ya tadinya care dari ibu, kemudian sekarang anaknya sudah ke TK, atau tadi yang care-nya diberikan oleh informal care atau dari misalnya kakek atau nenek, kemudian menggantikan informal care tadi, tapi tidak ada dampak pada maternal labor supply dari sisi ibu. Sorry. Di sini tadi kayak ada angka, ya.
Nah, kurang lebih nanti dalam talk ini saya akan sedikit mendiskusikan tentang institutional context, kemudian data yang saya gunakan, lalu identification strategi yang saya gunakan di paper ini, kemudian juga uh, tentang hasilnya, yaitu main results, dan juga bagaimana rumah tangga melakukan adjustment. Lalu further saya juga explore heterogeneous effects-nya dan channel dan mekanisme yang kemudian terjadi diikuti dengan diskusi. Mungkin tadi saya juga sempat menyinggung tentang konteks taman kanak-kanak di Indonesia. Jadi tadi taman kanak-kanak ini khusus untuk usia 4 hingga 6 tahun. Saya fokus di level ini karena datanya yang tersedia, dan ini juga di consider sebagai apa ya namanya level pendidikan awal yang termasuk formal, karena yang sebelumnya mungkin usia 0 hingga 4 tahun dalam istilahnya payung atau naungan studi informal. Jadi early childhood education di level kindergarten ini banyak juga dikutip dari peraturan undang-undangan sebagai preparation mereka untuk di level elementary school. Nah, kemudian juga untuk coverage dan terkait kebijakan, jadi sejak tahun 2003 ada ekspansi besar-besaran untuk akses atau supply terhadap taman kanak-kanak di Indonesia, yang tadinya enrollment itu sekitar 12%, meningkat hingga di atas 30% di tahun 2023. Kemudian secara struktur dan schedule, TK ini menyediakan kurang lebih 3 jam per hari selama 5 hari seminggu, jadi itu kurang lebih 900 menit dalam 1 minggu. Nah, kita berusaha juga nanti melihat bagaimana elastisitas, jadi jumlah jam TK yang keluarga atau ibu terima ini, bagaimana dia akan mentranslate ke labor force hours of labor force participation. Nah, juga di Indonesia ini baru 5% dari TK itu adalah yang sifatnya publik dan sisanya adalah private. Kemudian juga ada variasi yang cukup besar di tuition fee-nya, terutama untuk nanti di level dulu di kelompok sekolah swasta. Nah, untuk studi ini, jadi pasti nanti ada banyak variasi dari jenis TK, kemudian ada untuk variasi dari harga dan juga kualitas. Nah, untuk ini saya belum mengeksplor lebih lanjut, jadi nanti ini juga jadi room for further exploration juga ya. Jadi ini regardless of nanti studi hasil yang saya tentukan, nanti regardless of the quality of the kayak provision of TK itu sendiri. Nah, ini terkait dengan enrollment rate yang saya bagi berdasarkan usianya. Sorry. Jadi yang warna biru ini yang usia 3 tahun, kemudian warna merah 4 tahun, hijau 5 tahun, yang kuning 6 tahun. Ya, karena TK ini kita lihat biasanya kan compliance-nya parsial ya. Jadi mungkin ada TK yang mereka enroll lebih awal, kemudian ada yang enroll lebih telat seperti itu. Jadi tapi kita bisa lihat yang enroll lebih awal, yang misalnya dia 3 tahun udah mulai TK, itu ternyata jumlahnya sangat sedikit, mendekati 1%. Kemudian yang enroll pas usia 4 tahun itu ya kurang lebih 10%. Nah, dia mungkin mulai usia 5 tahun dan 6 tahun. Dan ini on average itu sebenarnya tadi yang sekitar 30% ya. Jadi dari sekitar di tahun 2001 itu sekitar 12%, dengan meningkat jadi sekitar 30% di tahun 2023. Mainly karena supply dari TK. Ya, jadi ini dari ya, jadi ya itu ya mengerti sih Pak. Jadi ada partly dari supply-nya juga karena ada ekspansi tadi ya.
Tapi ini dari sisi enrollment berarti mereka yang mendaftarkan ke TK, jadi yang enroll di TK. Jadi we don't really know apakah itu dari supply-nya atau dari TK supply kan. Kalau kita lihat jumlah supply-nya sebenarnya ada sih, jadi dari Podes. Jadi dari Podes, ya. Karena kan kalau yang impresnya dulu kan dia menunjukkan SD-nya naik, enrollment SD-nya juga naik. Iya. Ya ada sih di Podes sebenarnya, jadi ya bisa juga. Ya. Nah ini tadi terkait dengan availability ya. Ini saya bagi berdasarkan distriknya. Jadi ini dari sisi supply-nya, apalagi mungkin dari sisi enrollment-nya. Nah ini dari sisi supply-nya sendiri variasi daerah. Ini untuk Podes di 1 tahun. Jadi tahun 2000 kalau salah di tahun yang terakhir Podes, kita lihat mostly density-nya tinggi di Jawa, mungkin Kalimantan, kemudian kita bisa lihat variasi di Papua, density dari TK itu sangat rendah. Nah, data yang saya gunakan di paper ini adalah Susenas, kemudian saya gabungkan juga dengan IFLS dan Podes, jadi semuanya data yang available publicly. Untuk Susenas, saya pakai untuk range 20, lebih dari 20 tahun, dari 2023. Nah, Susenas ini merupakan, masih banyak udah familiar dengan Susenas, ini Nationally Representative Household Survey yang kita collect setiap tahun. Ada informasi tentang child enrollment, jadi di situ ditanya, ada pertanyaan mengenai apakah anak enroll di TK, dan kita juga bisa tahu usianya berapa dan anggota keluarganya. Jadi sebenarnya ya limited dibandingkan dengan IFLS dari segi pertanyaan dan richness-nya, tetapi dari segi coverage dan itu lebih, dan sampel size-nya jauh lebih besar di Susenas. Nah, kita juga bisa melihat household komposisinya. Kemudian di IFLS, nah ini IFLS kita bisa melihat juga dari sisi caregiving. Di situ ada pertanyaan tentang siapa yang mainly taking care of the children, kemudian decision making dari rumah tangga itu sendiri, kemudian peran keluarga diri. Ini hanya beberapa contoh, dan juga pasti sudah banyak yang tahu ini data longitudinal. Kemudian saya juga menggunakan Podes. Nah, ini administratif census dari fasilitas atau infrastruktur yang tersedia dalam suatu desa. Nah, di sini juga ada informasi terkait jumlah dari TK itu sendiri, kemudian berapa jaraknya ketika dia di luar desa, itu jaraknya seberapa jauh, kemudian tipe dari TK itu sendiri apakah di public atau private. Nah, tapi sayangnya Podes ini dia tidak dikolek setiap tahun. Jadi untuk bisa merge ke Susenas itu metodenya saya menggunakan yang nearest available Podes. Jadi jadi kayak di sandwich gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa metode, dan ini metode yang misalnya paling vanilla atau easy to track lah, karena ada beberapa metode yang lain juga sudah diuji sebenarnya tidak terlalu berbeda hasilnya. Bisa juga menggunakan di estimate untuk in between years-nya. Tapi saya menggunakan yang paling simple, jadi yang terdekat dengan tabel Podes. Nah, untuk sampelnya sendiri, saya menggunakan. Tadi Podes itu diagregasi ke kabupaten. Iya. Jadi merge-nya di level kabupaten dengan Susenas. Di level desanya, Jadi untuk Susenasnya, kalau Susenas yang awal itu desanya masih ada code-nya, dan itu bisa saya merge. Tapi kalau yang nanti ada bedanya gitu, jadi juga ada robustness-nya ketika di merge di level desa dan di level kabupaten juga. Nah, itu beberapa kompleksiti menggunakan data Indonesia ya, karena pasti Pak Ewan sudah familiar juga perbedaan. Maka saya setiap tahun kadang pertanyaan berbeda, kemudian cara data yang available, tadi saya kode
desanya apakah disensor apa tidak. Di beberapa Susenas sejak tahun 2010 kalau nggak salah itu udah mulai disensor sampai saat ini. Jadi kita nggak bisa merge di level desa, kita bisa merge di level kabupaten. Nah, kemudian sampel yang digunakan di sini, sampel yang utama adalah ibu. Nah, ibunya adalah yang usia 18 hingga 45 tahun, yang memiliki anak yang paling kecil usia 36 hingga 59 bulan. Jadi 36 hingga 59 bulan ini kurang lebih 3 hingga 5 tahun, ini usia TK. Ya, kita ambil range yang dia TK papernya bisa eligible di TK. Nah, kemudian saya juga ada sampel dari ayahnya, fathers. Nah, ini fathers-nya adalah partners dari sampel mothers. Jadi saya hanya melihat ibu yang memiliki partner saja, karena yang tidak memiliki partner, yang single mothers itu kurang lebih 3% dari sampel. Jadi saya melihat keluarga yang ada ayahnya untuk bisa melihat bagaimana nanti efeknya ke partner. Sebenarnya juga ada results yang terpisah juga melihat bagaimana dampaknya ke single mothers only. Kemudian ada sampel yang ketiga adalah sampel untuk non-parental adults. Jadi ini other household members yang ada dalam rumah tangga itu yang usianya 15 hingga 64 tahun. Ini adalah usia kerja sesuai dengan Sakernas yang mereka tidak enroll di sekolah. Nah, ini sampel yang ketiga. Kemudian outcomes yang saya amati itu ada extensive marginnya dari sisi labor force participation, employment dan job search. Kemudian dari intensive marginnya itu dari formality, kemudian jumlah jam kerja dan juga net earnings. Nah, ini juga tadi menarik, jadi waktu kita sebelum mulai acara kita sempat ngobrol terkait selection ya. Jadi misalnya untuk yang intensive margin ini adalah mereka yang bekerja, gitu kan. Jadi kalau extensive margin itu termasuk yang tidak bekerja kan. Jadi ada 0 and 1, artinya dia participate in the labor force. Kemudian tapi yang ada informasi terkait dengan intensive margin adalah hanya mereka yang bekerja. Jadi nanti seleksinya nanti akan we're dealing with method within the evidence studies. Ini juga sedikit deskriptif dari bagaimana sih perbedaan ibu yang partisipasi bekerja ibu yang anaknya yang paling kecil tadi sekolah di TK dan yang nggak sekolah di TK. Ini sangat deskriptif ya, jadi ini nggak kausal. Jadi kita hanya melihat aja ada nggak sih secara roughly perbedaan dari ibu yang ada di TK dan yang nggak di TK. Nah, ini sedikit sekali mungkin ya, ini juga scale-nya juga ya besar, jadi mungkin nggak terlalu terlihat, tapi kita bisa lihat yang anaknya di TK itu sedikit di atas dari yang anaknya nggak di TK. Jadi ini ada suggestive potential impact of formal childcare. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana saya melakukan impact evaluation dari tadi rumah tangga memiliki akses terhadap taman kanak-kanak, kemudian bagaimana ini bisa dampaknya kita lihat ke kebekerjaan ibu, ayah, dan juga other household members. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana. Kita menggunakan instrumental variable, menggunakan eligibility cut-off-nya. Jadi ketika anak itu usia 4, pas Juli tanggal 1, itu adalah cut-off dia untuk bisa eligible mulai di TK. Nah yang eligible ini nanti eligibility ini merupakan dummy variable. Sorry, ini touchscreen ternyata. Ya. Mau tanya dong, kalau kita lihat ke outcomes ya, di salah satu yang intensive marginnya kan formal employment. Sebetulnya cukup menarik untuk kita sharing ya, apakah ada hipotesis terkait dengan dampak non formal dan informal. Dan bayangkan kalau 3 jam sehari itu di antara ibu yang bekerja di sektor formal itu akan cukup menantang untuk
manajemen waktunya. Jam pagi kemudian antar misalnya jam 7.30 atau jam 8, jam 11 sudah selesai. Kalau di kerja formal itu kan ibu belum selesai bekerja, mungkin dari kita jam 2 atau dari kerja. Atau malah justru mereka yang di formal sector yang punya flexibility untuk kemudian anaknya di pre-K atau kemudian di kindergarten itu sendiri. Saya kira cukup menarik. Nah, satu poin lagi itu adalah saya kira saya sepakat ya kalau ada informasi tambahan terkait dengan ini kindergarten plus daycare itu change the game significantly karena kemudian dengan daycare maka yang tadinya dijemput jam 11 bisa dijemput jam 3. Nah itu saya kira follow up yang menarik tapi datanya saya nggak bayangkan begitu. Noted Mas ya. Yang tadi pertanyaan pertama terkait dengan formal dan informality. Tadi itu sebenarnya nanti ada di bagian hasil ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya nanti apakah ketika dia bisa akses ke TK dia akan lebih ke sektor formal atau sektor informal dan misalnya kita juga ada heterogeneity analisis juga. Nah, tadi terkait dengan identifikasi strateginya, kita menggunakan instrumental variable dari lihat eligibility-nya, lihat cut-off-nya. Jadi ketika dia above the cut-off, dia eligible, itu dia dari variabelnya 1, kemudian kalau enggak 0. Nah, kemudian kita estimate first stage-nya, ketika dia eligible, itu how it predicts enrollment. Dan kita punya predicted value dari enrollment, kita estimate second stage dengan melibatkan outcome variabelnya. Nah, covariates yang di-include di sini termasuk individual and household characteristics, ada parental age, kemudian education, household size, number of siblings, gender dari anaknya, tadi anak yang paling kecil tadi, kemudian apakah mereka reside di rural atau urban areas. Termasuk kontrol hierarchis effect, descriptive effect, dan juga employment sector. Jadi ini kita controlling juga, terutama untuk yang intensive margins, karena misalnya income bisa berbeda-beda antar sektor. Kemudian standar error di cluster, ada district level. Ini juga kita based on district boundaries 2001, jadi kita konsisten karena kita pakai susunas dari 2001 hingga 2023. Nah, ini untuk memastikan konsistensi, kita pakai boundaries tahun 2001. Nah, ini pasti biasa ya, misalnya kalau kita instrumental variable, kita mengevaluate validity-nya. Nah, kita pertama dari sisi apakah how to argue eligibility cut-off ini jadi instrumen yang exogenous. Nah, kita bisa tahu bahwa cut-off ini adalah cut-off-nya sifatnya statutory. Jadi ini menciptakan variasi exogenous yang unrelated dengan pilihan keluarga dan juga faktor-faktor ekonomi yang lain. Nah, saya juga sudah mengujinya, melihat covariate balance-nya. Kemudian juga kita bisa melihat apakah ada manipulasi dari usia anak itu sendiri. Misalnya ini covariate balance, kita lihat apakah ketika anak itu tidak eligible dan yang eligible itu kita bandingkan mean value-nya dan in general untuk normalized value-nya itu cukup kecil perbedaannya. Kemudian juga kita cek apakah ada manipulation. Ini mirip juga sebenarnya dengan metode RDD ya, regression design. Tetapi saya tidak menggunakan RDD karena di RDD sendiri kita fokus di local effect ya. Nah, karena TK ini dia sifatnya enrollment, jadi dan itu dia setiap tahun enroll. Jadi ketika dia mulainya itu misalnya dia start sekolahnya baru eligible ketika dia usia 4 tahun sekian, itu bukan berarti karena dia telat, tapi karena dia baru eligible di tahun itu. Misalnya dia ulang tahunnya itu bulan September. Nah, untuk di tahun sebelumnya dia masih belum bisa enroll, tapi di tahun berikutnya dia baru bisa enroll. Nah, itu kalau kita pakai yang local
efek secara RDD. Nah itu bisa, saya sebenarnya udah mencoba juga sebelum, jadi attenuate the effect. Jadi jadi nggak terlalu terlihat. Jadi karena kita melihat di localize di sekitar usia tadi. Misalnya perbandingannya di bulan 47 ke 49 bulan seperti itu. Sorry, ini layarnya mati yang di sini. Maaf ya. Sorry. Oh ya, oke. Oke. Sorry. Ya. Nah, tadi terkait argumen untuk di exogenous variant, apa namanya, exclusion restriction, kemudian instrument has to be relevant. Kita cek juga di first stage-nya bagaimana eligibility itu bisa predict probability of enrollment. Nah, kita bisa lihat di sini anak yang eligible, jadi yang usianya di atas 4 tahun atau 4 tahun saat Juli tanggal 1 di tahun tersebut, dia lebih likely untuk enroll di taman kanak-kanak. Jadi sekitar 13 percentage point higher probability of enrolling di kindergarten. Hasilnya mirip ketika kita controlling for covariates, tidak terlalu beda jauh antara results dengan covariates atau tidak dengan covariates. Nah, ini results dari reduce form-nya. Jadi kalau reduce form itu kita estimate langsung ke eligibility-nya. Jadi kita lihat eligibility dan bagaimana eligibility itu bisa predict the outcomes of mothers. Nah, ini intent to treat. Jadi mirip seperti Sharp RDD. Results impact-nya relatively modest. Jadi kalau kita lihat labor force participation for mothers itu sekitar 2 percentage point, kemudian untuk employment itu juga sekitar 2 percentage point, lalu untuk intensive margin ini formality ini drop, jadi negatif, jadi dia tend to work in informal sector, tapi ketika controlling for covariates is no longer significant. Kemudian untuk hours work ini juga 0,7 percentage point. Net earnings, uniknya juga net earnings-nya turun negatif di 2,2%. Nah ini dari sisi reduce form ya. Jadi reduce form itu kita averaging antara yang akhirnya dia enroll dan juga enroll bersama-sama. Jadi maksudnya bukan hanya pada yang compliant. Jadi ini both yang enroll and not enroll. Tapi kita ya lihat yang eligible. Sorry kalau confusing. Nah, kemudian yang untuk dari kita lihat yang IB estimates-nya. Nah, kalau yang IB estimates ini kita lihat yang dia comply terhadap eligibility dan dia enroll, kemudian bagaimana enrollment itu affect outcomes of mothers. Nah, impact-nya ini jauh lebih besar, mengikat 17 percentage point untuk labor force participation, not controlling for covariates, but once controlling for covariates, sekitar 13 percentage points. Nah, ini 13 percentage points comparing to baseline, kita baseline 50%, labor force participation, ini peningkatan kurang lebih sekitar 20% dari labor force participation untuk ibu. Magnitude-nya similar dengan level of employment. Kemudian untuk job seeking ini agak imprecise. Jadi ketika controlling for covariates tidak ada significant impact on job seeking. Salah satu penjelasannya kenapa minim impact ke job seeking karena job seeking mungkin udah
sudah terlewat ya. Jadi karena survei ini dilakukan setahun sekali, jadi untuk dynamic movement-nya ketika ibu mungkin mulai mencari kerja itu nggak tercapture dalam survei susunan ini. Kemudian untuk formal employment negatif, tapi tidak statistik signifikan ketika kita kontrolin for covariance. Kemudian untuk hours work yang ini itu sekitar increase 5%. Jadi nah ini kita bisa nanti kita bisa hitung juga nanti elastisitasnya. Jadi ketika kita punya 3 jam sehari dari TK, kemudian ini ada peningkatan 5% jam kerja ibu on average. Kemudian juga drop of net earning 12%. Ini juga unik juga. Jadi mungkin sesuatu yang saya juga masih penjelasannya juga nanti ini terkait dengan quality of employment. Later on saya ada analisis juga dengan quality of employment. Jadi ketika ibu itu mendapatkan akses ke TK, nah dia tadi mungkin yang disampaikan juga oleh Mas Gilang, jadi untuk bisa stay di formal employment itu cukup sulit karena juga 3 jam TK itu untuk mendapatkan, misalnya kita untuk dia apply ke formal employment cukup terhambat ya, karena hanya 3 jam sehari, padahal untuk bisa formal employment jarang sekali ada formal employment yang bisa memberikan fleksibilitas terutama. Nah, jadi 3 jam ini kemungkinan banyak di sisi informal employment, yang mungkin nanti ini istilahnya kayak diluting di kayak average of the net earnings yang ada. Jadi the new entrance-nya quality of employment-nya lebih rendah gitu. Measurement-nya apa? Ada definisi measurement dan net earning. Jadi dia monthly earning di long terms. Yeah. Monthly earning. Iya. Oh. Monthly earnings. Nggak memperhitungkan net, ya net. Netnya itu berarti dikurangi apa? Tax-nya. Dikurangi tax. Dan ya. Jadi net monthly earnings dia dengan apa namanya real value rupiah 2010 long terms. Jadi nanti juga kalau misalnya waktunya tuh mungkin udah pas waktunya, tapi mungkin nanti kalau mungkin detailnya kita bisa baca di papernya juga. Saya bisa memisahkan antara new entrance dengan yang stayers. Jadi kan dari extensive margin kita bisa lihat level of participation-nya meningkat. Nah, level of participation ini meningkat, nah mereka masuk ke dalam yang bekerja tadi. Nah, yang bekerja ini on average bagaimana net earnings-nya? Apakah mereka juga bekerja mostly di sektor informal kan? Jadi karena mereka mostly di sektor informal, quality dari pekerja yang juga lebih rendah dan reflect di net earnings-nya. Nah, ini dynamic patterns dari material labor supply. Ya, jadi ini dari garis vertikal itu menunjukkan eligibility cut off. Jadi saat dia usia 4 tahun, nah kita 4 tahun kita bisa lihat ada jam di situ. Ini apa namanya, aksisnya ini y-aksisnya adalah maternal labor supply. Jadi ada peningkatan maternal labor supply ketika anak eligible untuk masuk TK. Nah, ini sebenarnya hanya deskriptif ya. Jadi ini bukan kausal. Jadi ini kita comparing within mothers across the years. Nah, ini karena di AFLS kita bisa lihat ada, kalau AFL kan 7 tahun sekali ya kita collect datanya. Jadi tapi ada juga informasi terkait dengan retrospective labor information yang kemudian saya stack gitu. Nah, ini kita bisa melihat range kurang lebih dalam 2 dekade itu bagaimana
labor force participation seorang ibu dan how it interacts ketika dia memiliki anak yang eligible untuk masuk TK. Nah, sebelum masuk TK, misalnya di -5, nah itu kita bisa lihat berarti kurang lebih saat dia mengandung, begitu ya. Pada saat dia mengandung, itu labor force participant-nya turun, kemudian turun lagi dan baru kembali bounce back ketika anaknya usia kurang lebih 4 tahun dan persis ketika dia once masuk kerja, dia bisa persis until the next 10 years. And ya, kalau kita punya datanya lagi, kita bisa lihat terus persistensinya untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini tadi saya sampaikan juga, saya juga tertarik melihat bagaimana adjustment untuk ayah. Ternyata untuk ayah sendiri, labor force participation dan juga employment, job seeking tidak ada banyak perubahan. Jadi ini juga karena level dari kebekerjaannya sudah sangat tinggi, kurang lebih 99% ayah laki-laki sudah mereka aktif di dalam lapangan pekerjaan. Kemudian secara intensif marginnya agak cukup noisy, tapi untuk hours work dan juga net earnings positif. Jadi ini menarik juga. Jadi menarik juga untuk melihat adjustment dalam rumah tangga. Ketika tadi ibu dia negatif untuk net earnings-nya, tapi untuk ayah net earnings-nya positif. Jadi mungkin ada shifting di sini yang kemudian ayah bisa lebih ya bekerja di sektor-sektor yang lebih atau mungkin yang memberikan net earning yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian kita melihat dari sisi kinship, kita lihat bagaimana distribusi anggota rumah tangga lain di dalam rumah tangga tersebut. Nah, ini kita lihat kurang lebih 30% rumah tangga di Indonesia mereka punya extended family. Nah, ini co-resident kin yang saya maksud di sini itu termasuk juga older siblings. Jadi older siblings yang ada dalam rumah tangga itu masuk dalam penghitungan co-resident kin. Kemudian, nah di sebelah kanan ini kita bisa lihat yang punya older. Jadi yang dari yang 30% tadi itu proporsinya seperti apa sih gitu. Jadi yang punya older sibling itu kurang lebih 60%, kemudian 30% tinggal dengan kakek nenek. Kemudian sisanya dia punya paman atau tante, kemudian juga ada hanya 2% dengan live-in mate. Nah, ini juga bagaimana dampak ke non-parental adults, ternyata tidak ada dampak yang signifikan. Kemudian dari sisi, nah ini untuk household structure-nya, kita lihat juga interaksi. Jadi interaksi bagaimana ketika rumah tangga itu punya akses ke taman kanak-kanak, dan bagaimana juga ketika dia juga pada saat yang bersamaan punya akses ke co-resident kin. Nah, efek dari kindergarten enrollment ini tetap positif dan signifikan dan magnitude-nya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi yang kita lihat dari sisi ibu saja. Nah, itu kurang lebih 12 hingga 13 percentage points. Nah, ini konsisten adanya complementary antara kindergarten dan juga co-resident kin. Jadi argumen adanya crowding out dari yang tadinya informal ke formal atau formal ke informal, nah itu tidak terjadi di konteks di Indonesia. Jadi banyak studi-studi yang tadinya merupakan crowding out itu lebih banyak di negara-negara maju. Dan untuk Indonesia sendiri ketika ada 3 jam yang rumah tangga bisa akses untuk kemudian ibu meningkatkan jumlah partisipasi kerja, ternyata ketika mereka juga saat bersamaan punya co-resident kin, kindergarten-nya masih sifat efeknya positif terhadap rumah tangga itu. Jadi tidak ada bukti adanya crowding out. Nah, ini juga saya bagi lagi ketika di rumah tangga itu, tadi kan kalau ini kayak jadi satu ya, kayak co-resident kin semuanya gitu. Kemudian kita bagi lagi co-resident kin itu siapa sih gitu. Ada older sibling, kemudian ada grandparents, aunt and uncle, ada maid. Nah, ini dampaknya ke
domain efeknya dari kegiatan enrollment juga tetap positif dan signifikan, terutama di labor force participation and employment ini konsisten kurang lebih 13 percentage point. Kemudian ini juga heterogeneous effects dari sosiodemografik juga melihat di mana bedanya antara ibu yang usia ini kita untuk simplifikasi ya, jadi karena age ini dia continuous, bisa bagi below and above the median value. Kemudian ada juga education-nya, apakah ibu itu primary and below, kemudian secondary, tertiary, kemudian household expenditure below and above median, kemudian rural and urban. Nah, untuk yang ini uniknya, jadi mostly untuk yang labor force participation dan employment itu positif, kecuali untuk yang tertiary education. Jadi ibu dengan yang ini subsample ya, jadi kayak estimate-nya berdasarkan subsample ibu dengan pendidikan tertiary. Nah ini kita tidak melihat adanya efek yang signifikan di baik dari ekstensif maupun intensif margin. Mungkin pada bingung ya, kenapa kok malah yang tertiary dengan dia dapat akses ke TK kok malah nggak ada efeknya gitu. Dan di sini juga karena salah satu penjelasannya adalah ibu dengan pendidikan tertiary ini udah probability untuk bekerja sudah sangat tinggi gitu. Jadi sedikit adanya dorongan untuk misalnya dengan akses 3 jam tadi itu tidak biasanya sudah tinggi, jadi tidak secara on added margin tidak mendorong ke sana. Nah, dibandingkan dengan yang ibu misalnya dia punya primary education, nah dia positif signifikan. Nah ini juga sangat encouraging ya. Jadi tadi yang saya sebut sebagai low hanging fruits ini 3 jam per hari ternyata cukup besar berdampak bagi ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, primary atau below, dan juga yang secondary education. Nah ini jadi suatu istilahnya momen yang positif lah ya. Jadi misalnya encouraging tadi. Ternyata yang 3 jam per hari saja bisa mendorong ibu untuk bekerja, dan juga mereka yang household expenditure-nya below median, jadi nilainya lebih signifikan untuk yang below median. Kemudian juga yang tinggal di rural area nilainya lebih tinggi dan positif. Gitu. Jadi efeknya mostly driven by sampel yang education primary and secondary, kemudian household expenditure below median, dan juga tinggal di rural areas. Mungkin sebagai recap ya, mungkin ini slide terakhir. Nanti yang berikut ini lebih ke sebenarnya exactly the fun parts, karena exploring channels and household responses. Tapi mungkin karena terbatasnya waktu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, atau mungkin bisa langsung baca papernya sendiri. Nah tadi kalau kita bisa recap untuk hasil dari untuk sampel mothers, kita bisa lihat bahwa akses terhadap anak-anak ini mendorong partisipasi bekerja ibu, dan juga work hours-nya baik secara both for extensive and intensive margins. Kemudian efeknya ini strongest untuk mereka yang less educated, poorer, dan tinggal di rural areas. Dan kita lihat no improvement in job formality or earnings. Jadi kita lihat efeknya untuk ibu, job formality-nya negatif dan juga earning-nya negatif. Ini constraint karena hanya 3 jam sehari. Nah ini agak sulit untuk bisa scheduling longer hours for work, dan juga work yang require formality yang lebih higher quality. Nah ini kan ya ini juga nanti ada relasinya juga, misalnya kalau kita ingin ini beyond this paper ya, terkait dengan struktur dari lapangan kerja di Indonesia. Jadi the type of job that's available for women untuk yang sifatnya high quality dan bisa part time, apakah itu kita bisa eksplor lagi apakah itu cukup available atau tidak. Nah kemudian juga terkait yang berikutnya adalah sampel untuk fathers dan other parental adults. Kita tidak melihat perubahan yang signifikan di sisi partisipasi. Ini baseline-nya sudah tinggi, jadi ayah itu kurang lebih 99% sudah bekerja, dan juga kita lihat ada small increase in work intensity dan juga earnings.
Sedangkan untuk other parental adults, no significant change in labor market outcomes. Dan untuk dari sisi household structure, kita bisa lihat tadi dari sisi dinamiknya, dari sisi ketika kita lihat interaksi tadi, kita lihat bahwa efeknya itu persis ketika maksudnya selalu tetap bertahan, bahkan ketika rumah tangga itu punya akses caregiver yang informal. Gitu. Jadi ini suggesting adanya complementarity rather than substitution. Ini juga jadi room for further discussion. Ketika kita juga ingin melihat tipe-tipe childcare yang lainnya yang tadi yang disebut seperti tempat pendidikan anak atau mungkin playgroup dan lain sebagainya. Mungkin sekian. Ini saya nanti untuk yang channels dan other household responses bisa dipelajari sendiri. Ini saya ada ya link untuk working paper-nya yang bisa diakses. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rita atas pemaparan yang sangat insightful. Izinkan saya merangkum beberapa poin penting dari paparan yang telah disampaikan. Dari pemaparan tadi, kita dapat memahami bahwa enrollment dari anak ke kindergarten itu ternyata memiliki dampak ke labor force participation ibu dan juga ayah, serta formal employment, jam kerja, dan juga job seeking dan beberapa variabel yang telah dijelaskan tadi. Dan menariknya di sini ternyata efeknya itu lebih terlihat pada kelompok ibu yang berada pada daerah pedesaan, kemudian less educated, dan juga kelompok yang lebih miskin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan juga menyebutkan nama serta asal institusi terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Duluan cerita. Saya mungkin tanya tentang IT-nya. Ya. Di first stage-nya kan saya kira menunjukkan bahwa ini memang valid ya. Dan jelas eksogen. Jadi correlate dan eksogen. Ini mungkin yang saya membuat saya wonder adalah bahwa fakta bahwa dari yang tadi ditunjukkan kan enrollment rate-nya kan sudah 30% ya. Iya. Ya, 30%, sementara kita tahu bahwa eligibility-nya, the whole sample, itu kan like 4, ketika reaching 4 tahun, ya 48 bulan, itu kan berarti kan the whole. Apa ya? Saya cuma khawatir bahwa, mungkin nggak ya, bahwa there's something more than just enrolling to the kindergarten. Ya, 4 tahun mungkin ya, 4 tahun mungkin juga anaknya udah main sendiri, ya bisa dilepas orang tuanya, ya, atau kemudian bisa minta ibunya kemudian willing untuk kemudian udah 4 tahun, nggak apa-apa lah dititipin ke neneknya, kinship yang lain dan lain sebagainya. I don't know. Ya, karena fakta bahwa tadi enrollment-nya cuma 30% gitu. Beda kalau kemudian SD kan like 100% ya, atau bahkan lebih kalau gross enrollment. So, any insight on this? Ya, terima kasih Pak Wan. Ya, itu juga salah satu, misalnya concern juga sempat saya pikirkan juga. Jadi, tapi gini, jadi untuk ID sendiri, ini kan jadi kita lihat yang terus who comply gitu ya. Jadi specifically mereka yang akhirnya in the end enroll. Nah ini, jadi kurang lebih yang ketika dia reaching usia 4 tahun atau 48 bulan ini, jadi dia enrollment-nya probability of enrollment-nya meningkat pada jam di situ.
Nah, tapi ini kita melihat kan dengan IV tadi, jadi mereka yang comply untuk enroll, gitu kan. Jadi memang karena dia sifatnya compliance-nya agak beda dengan compliance saat primary school misalnya ya. Jadi karena compliance-nya parsial, jadi saya juga ada tentang compliers. Jadi kita membedakan juga grupnya, jadi antara yang compliers dengan yang never takers, yang always takers. Jadi min-nya itu kurang lebih mirip-mirip gitu. Jadi ya kita melihat, jadi grup mana sih sebenarnya, bagaimana hasil IP ini bisa menjelaskan sampel yang seperti apa gitu ya. Jadi sampelnya kurang lebih yang compliers ini gitu ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin yang dari live in urban areas-nya dia sekitar 54%, sedangkan yang never takers tuh 36% dari urban dan 46% yang always takers dari urban gitu. Jadi memang di margin those who comply. Jadi emang kita untuk inference-nya, jadi inference-nya mungkin limit ya untuk infer dari sisi dari IV ini kita kelompok yang pada mereka yang comply terhadap eligibility cut-off ini. Itu melanjutkan yang Thailand ya. Menurut saya bacanya kenapa enrollment kita itu masih relatif rendah, itu pure supply side issue sih. Pendanaan kita untuk pendidikan di Malaysia ini itu kan relatif rendah ya. Mungkin angkanya sudah berubah, tapi kan kisarannya hanya 10 triliun dibandingkan dengan ratusan triliun untuk dan belum kuantitas, bicara lagi kualitas. Saya kira kita memahami isunya. Tapi hemat saya, kenapa enrollment-nya masih rendah itu supply side issues ya utamanya. Nah, kedua, kita sudah eksplorasi informality dan formality, tapi di antara informality kan ada ya misalnya household enterprise, kemudian unpaid family worker. Nah, seperti apa dampaknya untuk informalitas yang berbeda itu saya kira cukup menarik, karena sekali lagi selain mereka yang punya fleksibilitas, itu kan juga bisa jadi sekarang aku 3 jam saya bisa buat kue, kemudian 3 jam saya bisa buka warung, terus kemudian nanti pas jemput anaknya bisa tutup bentar dan seterusnya. Saya kira cukup menarik. Terus kemudian yang ketiga, kalau tidak salah sebagian besar kan private ya, 95%. Dan di antara 95% yang private itu kan enrollment-nya 99%. Nah, sekiranya kemudian pabriknya itu ditingkatkan, terus kemudian itu nanti lower cost, nah ini kan potential impact-nya bisa lebih gede lagi kan, kalau lihat dari hasilnya. Ini saya kira juga policy implication yang menarik untuk diangkat. Thank you, Mas Dian. Related to your last question, actually, like I have it here. That. Nah ini, jadi ini tadi kita menggunakan data PODES ya. Jadi di data PODES itu sendiri merge di level desa, ini di level distrik. Jadi kita bisa lihat yang publik ini, jadi yang presumably mereka lower cost ya, publik, kemudian dia jauh lebih positif, on average 18 percentage point. Jadi kurang lebih mirip-mirip, karena kalau tadi di awal kurang lebih 13% ya untuk on average, tapi untuk sampel yang subsampel yang ibunya tinggal di daerah yang di desa yang majority-nya public independent, dia 18 percentage point higher. Nah, dibandingkan yang private, walaupun ini masih overlap lah, tapi kita bisa lihat untuk yang public jauh lebih tinggi. Karena kan dia mungkin presisinya rendah kan, jumlahnya kan mungkin yang kan banget. Betul. Ya. Kemudian ini juga saya membandingkan juga yang berdasarkan akses ya. Jadi daerah yang density-nya rendah, kemudian dengan density-nya tinggi, dan juga berdasarkan apakah TK itu di dalam desa atau tidak dalam desa. Nah itu jadi yang jelas kalau yang aksesnya lebih mudah, yang higher density, yang low density itu malah on average lebih tinggi, karena memang baseline-nya dia lebih rendah. Jadi ketika dia dapat akses,
dia lebih tinggi responsnya at the margin. Itu terus terkait dengan tadi yang formality. Nah, ini misal bandingkan juga dengan yang household enterprise, wage work, casual work. Tapi sudah langsung dibandingkan terhadap apakah mereka itu new entrants atau previously employed. Nah, yang previously employed, tadi kita juga lihat jadi di awal tadi yang hasil untuk mothers itu sorry ini jadi berdasarkan formality, jadi yang sisi, jadi kan formalitinya turun ya, jadi nah kita bisa lihat itu driven by siapa, kita bisa lihat itu mostly driven by yang previously employed. Kita juga kadang agak bingung ya, jadi dia sebelumnya tadi kerja di formal sektor, kemudian berpindah, ya ini mostly dari wage work, yang wage work ini dia turun jumlahnya, dan yang casual work dia naik gitu. Untuk yang previously, jadi dia mostly driven gitu, jadi dia karena cuma 3 jam ini accommodate mostly untuk casual work. Jadi even yang previously employed dia move to casual work. Outcomes of bargaining equilibrium ya dengan spouse ya. Mungkin bisa jadi gitu. Ya. Nah, itu ada juga nah ini juga roughly ya, tapi ini ada we don't see any significant effects di sini. Tapi ini mostly juga masih roughly ya. Jadi decision making ini juga kayak FLS, karena di FLS kita juga ada informasi tentang decision making. Ketika kita lihat spesifiknya hanya untuk 6, kan ada beberapa jenis decision making di situ. Kita ambil 6 yang related dengan labor force participation. Nah itu apakah itu mostly diambil oleh ibu, dari yang 6 itu shares-nya berapa yang mostly diambil oleh ibu, kemudian ayah saja dan jointly. Tapi di sini it's not really not significant here. Jadi kita nggak observe much on decision making. Yeah. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari slide? Terima kasih sebelumnya. Apakah kemudian Kak Rina juga meneliti atau mengamati bagaimana perilaku orang tua itu sendiri? Misalnya tadi Pak Gumilang juga menanyakan terkait informalitas atau formalnya kerjaan orang tua. Karena misalnya saya sering mengamati di rural area, terutama saat saya KKN dulu dan lain sebagainya itu, orang tua itu cenderung, terutama ibunya memang, cenderung bahkan mengantarkan anaknya ke TK, kemudian tidak ditinggal. Jadi di situ, entah itu gosip atau ngapain, pokoknya di situ. Jadi 3 jam itu menjadi tidak bermakna kadang-kadang. Kadang-kadang hanya di situ saja, bahkan misalkan dia punya nenek pun tetap ibunya. Bahkan saya melihat ada beberapa yang punya toko juga, kemudian rela menutup toko demi untuk mengantarkan anaknya ke TK, begitu. Sama seperti itu. Apakah hal-hal seperti itu juga kita observasi dalam pertanyaannya on the spot banget. Jadi kemarin kebetulan saya juga project, tapi ini unrelated dengan ini, jadi ada project yang lebih kualitatif ya. Kemarin di daerah Bangkalan itu karena juga seperti itu. Jadi ibunya menunggu di sana selama 3 jam tadi, lebih baik menunggu karena ya ada mungkin trust issues atau mungkin juga ketika harus ada antar jemput gitu kan, daripada balik lagi lebih baik ditunggu saja. Nah itu juga ternyata ada juga, tapi saya kurang tahu ya misalnya itu apakah anekdotal di beberapa daerah saja, apakah itu representatif di Indonesia. Tapi tadi masnya di daerah mana? Di daerah Jepara, Jawa Tengah. Iya. Itu menarik juga. Jadi ini unrelated juga. Jadi salah satu dari proyek tadi adalah salah satu bentuk intervensi yang mau dibuat juga. Tadi 3 jam ibu di sekolah nungguin anaknya itu mungkin mau dibudayakan kegiatan tertentu gitu. Misalnya ketika anaknya di sekolah, ibunya tuh nungguin sambil ada kegiatan seperti itu unrelated sih. Tapi ya, I think it's an interesting observation. Terus kemudian saya ingin bertanya soal yang kindergarten
yang ada MAID-nya tadi, yang tabel D4, Yang ada namanya? yang ada MAID, ada Iya. kemudian ada grandparents, Ya ini. itu maksudnya yang kindergarten itu berarti kan ada orang tua lain ada pembantu di Iya, rumah. betul. Iya, tapi ini sampelnya kan tadi cukup kecil ya, jadi itu mungkin juga agak noisy ya. Tadi di sini 2% kurang lebih dari yang tinggal dengan Coresidentin cuma 2% yang dengan MAID. Jadi ini juga mungkin ya it's very selected ya. Karena menarik juga ketika ada MAID di rumah, kadang-kadang orang tua yang ada di formal sektor yang tidak terlalu fleksibel waktunya itu justru mendelegasikan waktu untuk mengantarkan dan juga menunggu anaknya di TK itu menggunakan MAID itu. Jadi mungkin LFP-nya justru naik, tapi ini justru turun. Iya, unik ya. Ya mungkin tadi ya karena mendelegasikan tadi crowding out-nya di sini gitu ya, karena dia apa namanya ini sudah mungkin sangat selected subsample ya, jadi persen very specific groups gitu yang jadi mereka mungkin lebih memilih untuk tidak bekerja, kemudian mendelegasikan tadi yang tadinya apa namanya untuk informal. Kemudian ketika ada TK itu pun juga nanti konvensinya dan sebagainya dilakukan oleh informal. Terima kasih. Sedikit saja kaitannya dengan tadi Mbak, apa namanya yang 3 jam gitu. Kalau di negara maju juga dilakukan seperti itu, 3 jam. Dan prakteknya kemudian adalah kalau kita dapatnya adalah 3 jam, 2 kali 3 jam biasanya. Ketika itu, saya juga buat. Nah, itu yang terjadi kemudian adalah kami ngambil 2 hari. Konsekuensinya berarti ada kontribusi dari rumah tangga agar bisa mendapatkan 2 hari. Karena kan sehari 3 jam jadi tambah, jadi kan kalau itu kami gabungkan kayak 1 hari. Contoh kami akan untuk 1 hari lagi. Nah, ada kontribusi dari rumah tangga. Cuma kan masalahnya kemudian kontribusi rumah tangga itu sangat bervariasi terkait dengan household income juga. Itu menjelaskan nggak kira-kira dari fenomena yang ada? Iya, mungkin itu jadi bentuk heterogeneity-nya ya. Jadi mungkin setiap karakter rumah tangga responnya bisa berbeda-beda juga ya terkait dengan karakteristik rumah tangga itu sendiri. Ini kurang lebih mungkin mereka dengan household expenditure atau mungkin yaitu proxy dari income-nya kurang lebih yang below median itu dia lebih strongly responnya lebih besar ketika mereka cenderung dari yang relatif kurang household gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau dari perbedaan dari sisi responnya ya gitu. Apakah menjawab? Iya, karena kan responnya belum tentu kemudian dapat 3 jam terus kemudian benar-benar dilakukan 3 jam itu. Translasinya ya untuk elastisitasnya. Translasinya apalagi kalau di luar negeri itu mungkin bisa karena kerjaan itu memang betul-betul jam-jaman. Di Indonesia memangnya ada. Kan seringkali yang terjadi itu. Bagian pun juga seringkali tidak bisa strict diimpose 3 jam. Jadi saya cuma memikirkan translasi dari ketentuan itu oleh rumah tangga itu yang mungkin perlu dilihat. Iya. Kalau kemarin mungkin ada di paper tapi nggak ada di slide ini. Itu saya menghitung elastisitasnya, tapi untuk on average ya, jadi nggak dibagi dari grup juga. Jadi kurang lebih ada peningkatan jam kerja kurang lebih 5%. Ini 5% itu kurang lebih cuma berapa menit gitu. Jadi berapa menit aja gitu. Jadi sebenarnya 3 jam tadi itu hitungannya juga udah per minggu. Ya, jadi kurang lebih dari itu cuma berapa menit per minggu dari 3 kali 15 jam per hari dari dari TK itu sendiri. Jadi ya 5% kurang lebih. Ya. Tapi dari sisi mungkin ini karena intensif margin ya kan itu juga cukup selected ke grup kelompok berarti yang sudah
memilih bekerja ya. Tapi untuk secara ekstensif margin ketika dia memutuskan bekerja atau tidak itu lebih tinggi, jadi 12% tadi. Jadi mungkin tidak terlalu terlihat dari sisi jamnya, tapi dari iya apa enggak Ya. kerjanya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari para peserta? Saya mau bertanya tentang fungsi IT yang dipakai. Kan intinya itu tentang cut off anak bisa enroll ke kindergarten, dan itu 4 tahun. Jadi kan asumsinya IT ini bisa berlaku kalau kindergarten itu juga comply dengan batas ini. Tapi di figur yang suggestive impact itu kan ada anak yang umur 3 tahun itu bahkan nggak enroll. Jadi apakah IT-nya ini apa ya, bisa memenuhi asumsi? Jadi mungkin mirip dengan pertanyaan Pak Iwan tadi juga ya. Jadi terkait compliance gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari kalau misalnya sharp compliance mungkin tidak terjadi sharp compliance di sini. Tapi kalau lihatnya dari sisi fuzzy, jadi agak fuzzy atau imperfect compliance. Jadi apa namanya? Jadi asumsi untuk inference-nya nanti ketika kita infer hasilnya itu yang kelompok yang comply terhadap aturan ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin cukup sampai di sini sesi diskusi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita dapat masuk ke sesi penutup. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Rita atas kesediaannya berbagi pada kesempatan hari ini.